Baik Pak Atta, kita sekarang sudah hampir selesai nih pendidikan kita. Ini banyak hal yang kita dapatkan khususnya dari proses pembelajaran. Kira-kira apa aja nih Pak yang berbeda antara kita dengan di sini Pak? Mangga Pak. Ya. Yang pertama, sebelum proses pembelajaran dimulai, artinya ada kesepakatan kelas antara peserta dengan instruktur, dan itu setiap proses pembelajaran itu dilakukan. Itu yang pertama, baik itu berkaitan dengan ketepatan waktu, kemudian juga kesiapan kita secara fisik, mental. Nah itu ditanyakan dan kita harus tanda tangan. Nah itu, jadi di atas kertas kita harus tanda tangan. Yang kedua, memang di dalam proses pembelajarannya itu sersan ya, serius tapi santai gitu. Nah kemudian artinya sistemnya itu bahwa istirahat itu nggak mesti harus 30 menit atau 10 menit. Jadi dia ngelihat kondisi si peserta gitu. Kalau pesertanya kayaknya udah pada ngantuk gitu, dan langsung dibubarkan 10 menit, kayak mau ngapain 10 menit harus tepat datang, harus tepat waktu, dan itu di absen. Yang penting kondisi kelasnya stabil ya. Ya, kondisi kelasnya stabil gitu. Absen juga tanda tangan, bukan checklist. Nah, jadi nanti di situ itu yang pertama. Kemudian instruktur itu siapapun instrukturnya itu materi sudah ada di laptop. Dan proses artinya materi itu tidak sederhana sekali, sangat sederhana. Artinya hanya tulisan dan gambar, tidak macam-macam. Gitu. Nah, dan itu standar mereka seperti itu. Gitu. Dan kemudian artinya itu yang proses pembelajarannya, pemberian materinya. Nah, kemudian setelah proses pemberian materi selesai, dan kemudian nanti ada langsung asesmen diselesaikan. Dan soalnya juga tidak sulit gitu, artinya hanya bentuk pilihan ganda, bisa true and false, atau benar atau salah, atau esai. Artinya bisa dikombinasikan gitu. Kita berapa kali ujian? Kayaknya rata 20 soal 20, ya? Rata-rata itu 20 soal. Mereka standarnya 20 soal. Jadi langsung selesai. Dan langsung diperiksa oleh instrukturnya. Di depan anak-anaknya? Di depan anak-anak, di depan peserta. Jadi memang betul-betul nggak ngarang gitu. Kalau misalnya itu salah satu misalnya peserta di bawah standar minimal, langsung di situ juga langsung diberikan remedial dengan soal yang berbeda. Wah, itu catatan berbeda. Berbeda itu. Jadi memang sudah disiapkan segala sesuatunya. Dan kemudian kalau toh nanti ada praktek, langsung praktek gitu. Jadi saat itu juga gitu. Jadi teori dulu mereka perkirakan selesai misalnya 6 jam atau 4 jam, nanti sisanya misalnya 4 jam, kemudian satu hari seluruhnya 8 jam. Misalnya teori 4 jam, maka prakteknya mereka 4 jam, harus sudah selesai gitu. Nah nanti setelah selesai, misalnya setelah selesai semua, kemudian nanti di akhir itu tadi ada asesmen. Nah asesmen itu materinya tidak materinya itu sesuai dengan apa yang diajarkan. Tidak mesti harus banyak gitu, dan itu sudah diberikan kode. Misalnya materi, misalnya tujuan pembelajaran 1, nggak mesti harus 2, 3, 1 juga sudah cukup gitu, dan nggak mesti harus berbelit-belit gitu kan. Yang penting materi yang di situ itulah yang diujikan. Nah kemudian setelah selesai semua, kemudian nanti baru diberikan yang namanya kuesioner terhadap proses pembelajaran. Yang nilainya pesertanya pesertanya gitu. Itu ada beberapa poin, salah satunya seperti instrukturnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, pemberian materinya seperti apa. Nah itu artinya mulai dari sangat bagus sampai sangat buruk nilainya di situ. Silakan si peserta menilai sendiri. Gitu. Nah kalau misalnya sudah selesai, anak ini ya sudah berarti dianggap kompeten. Nah tetapi karena ini di lembaga seperti ini, seperti pelatihan, langsung diberikan yang namanya sertifikat.
Kalau misalnya nanti kita misalnya di tingkat SMK langsung diberikan nilai langsung, misalnya apakah standar minimalnya atau KKM-nya misalnya 80, ya sudah langsung diberikan 80, 85, 90, jadi sudah dicicil. Jadi Pembelajaran tuntas ya Pak ya. pembelajaran tuntas itu yang artinya secara garis besar ya. Iya. Artinya selama saya dan teman-teman 3 minggu belajar di CGC, yang pertama City of Glasgow College, dan satu lagi di Clyde Training Solution. Iya. Ini tuh kita CGC itu untuk sekolah di bawah pemerintah atau negeri ya. Kalau ini swasta. Jadi swasta dan negeri ternyata tahapan antara proses awal sampai selesai pembelajaran memiliki karakter yang sama ya Pak ya. Ya, betul. Ini yang hebatnya ini. Iya, betul. Jadi memang pemerintah mungkin Skotlandia atau misalnya artinya apa ya, provinsi misalnya ataupun kota Glasgow itu memiliki standar standar pendidikan yang memang sudah diberlakukan, jadi baik swasta negeri sama gitu. Sehingga wajar artinya mereka mungkin standarnya itu ya, boleh dikatakan tidak hanya nasional tapi ya internasional gitu standarnya. Iya. Terus Pak, selama 3 minggu Pak, Bapak mengamati nggak kira-kira guru-gurunya baik yang bapak-bapak maupun yang ibu-ibu mukanya gimana, mimik mukanya gimana, ada kelihatan marah kah atau tidak Pak, gimana Pak pengamatan Bapak? Ya, dari pertama saya mengikuti gitu ya, dari sampai terakhir, wah benar-benar mereka itu apa ya, kalau di kita gitu itu mungkin jadi guru ataupun instruktur idola kayaknya enjoy gitu. Walaupun tapi tidak artinya disiplin itu tidak mesti kekerasan, betul. Jadi dengan kesadaran, jadi memupuk atau menumbuhkan kesadaran bahwa kita membutuhkan gitu ilmu yang mereka berikan gitu. Dan kemudian juga tadi artinya jumlah kelas juga tidak banyak. Iya. Nah, itu sangat mempengaruhi gitu. Ternyata dengan maksimal misalnya 20 sudah cukup Pak. Artinya anak-anak bisa artinya apa ya, terpantau kemampuannya. Nah, itu juga mungkin bisa jadikan masukan Pak. Jadi tidak mesti harus standarnya sekian gitu kan, tapi tidak terpantau. Dan satu lagi Pak Ijat, di sana di dalam satu kelas itu tidak satu guru atau tidak satu instruktur. Betul. Tapi di dalam proses pembelajaran 2 orang instruktur itu selama dari jam pertama sampai terakhir mereka standby, bergantian memberikan yang namanya tadi artinya apa, memberikan materi. Dan bahkan di praktek itu tidak 2, bahkan bisa 3, 4, bahkan bisa lebih Pak, sehingga sangat membantu sekali di dalam proses kegiatan tadi apa yang namanya praktek itu. Jadi sangat banyak sekali artinya yang harus kita benahi, dan artinya setiap ada hal-hal yang memang di luar standar mereka itu harus lapor dulu ke pimpinan. Nah gitu, yang bertanggung jawab di dalam proses pembelajaran. Misalnya kalau di kita misalnya apakah kurikulumnya, proses pembelajarannya, mereka tidak boleh gitu. Iya betul. Jadi misalnya ada yang salah di luar standar mereka harus lapor dulu, tidak langsung memberikan izin. Gitu. Itu sangat betul-betul sangat menjaga mutu ya. Iya betul, sangat menjaga mutu, betul itu. Ya sangat benar-benar keren. Harus kita contoh gitu. Artinya sederhana tetapi ya memberikan apa ya, kesan yang apa ya, di sini mah fantastik. Terus Pak, kalau terkait ruangan kelasnya Pak, kira-kira gimana Pak pengamatannya untuk ruang kelas yang di kita tempatin beberapa materi yang sudah kita laksanakan Pak? Jadi untuk kelas itu bebas ya, ada yang memang bentuknya itu meja ya, mejanya gitu kan, ada juga yang memang klasik gitu, ada juga nanti tergantung dari proses pemberian materinya, tetapi nyaman gitu. Setiap ruangan itu sudah difasilitasi oleh yang namanya infocus, akses internet gitu kan, dan setiap itu dan yang lebih keren lagi, fasilitas misalnya teori dan praktek itu fasilitasnya di situ ada gitu. Misalnya kita menerapkan yang namanya life jacket. Bagaimana cara penggunaan life jacket? Alatnya ada. Alatnya di situ ada gitu kan. Dan itu
tidak kaleng-kaleng, betul-betul standarnya yang sesuai dengan proses pembelajaran. Gitu. Oke, makasih Pak Atta. Mudah-mudahan apa yang kita dapat di sini bisa kita cari manfaatnya dan bisa diterapkan di Indonesia. Ya, amin. Terima kasih. Ya, Terima kasih. sama-sama.